Hai teman-teman, ya jumpa lagi dengan saya Ilvan. Hari ini ya saya mau tutorialkan cara setup PPOE server dengan hotspot ya, bebarengan dengan hotspot. Nah, kita langsung lihat aja konfigurasi mikrotiknya ya. Yang pertama yaitu hotspot. Ya, ini hotspotnya udah ada di Ethernet 2. Jadi teman-teman nggak perlu ragu ingin double ya PPOE dengan hotspot. Jadi yang hotspot ya tetap jalan hotspot, yang PPOE ya tetap jalan. Jadi teman-teman langsung aja buat server PPPoE nya ya. Jadi ini saya coba buat servisnya ya, servis 1. Ya, nama servisnya terserah teman-teman. Ethernetnya pilih Ethernet 2, tidak masalah. Ethernetnya ini meski ada hotspotnya ya. Jadi nanti saya konfigurasi juga access pointnya ya. Jadi kita coba dulu profil, kita pilih default aja. Nanti kita tentukan profil pada scriptnya ya. Nah, sekarang kita ke bagian profile ya. Kita buat profil, contoh aja. Oh ya, sebelumnya kita harus buat pool ya. Kita buat pool ya. Kenapa saya buat pool? Karena nanti IP-nya langsung di HCP ya. Kita nggak usah menentukan satu-satu IP ya. Jadi kita coba pool PPPoE ya. IP-nya berapa ya? Tentunya terserah teman-teman. Yang penting nggak bentrok ya. Contohnya 33.1 hingga ya, bukan 1, 2 ya. Jadi satunya itu nanti milik mikrotik ya, 192.168.33 titik sampai ya, contoh aja 55 ya. Jadi saya nggak mau banyak-banyak. Full PPOE ya 55. Kemudian profilnya saya berikan profil PPOE. Kita bisa limit profilnya 1 MB atau beberapa, itu di bagian limit ya. Contohnya ini saya limitkan 10 MB aja ya, 10 MB, uploadnya 10 MB. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau nggak mau di limit ya di open aja. Kemudian yang penting pertama yaitu remote address. Remote address itu adalah pilih pool atau range IP yang teman-teman buat tadi di pool ya. Kemudian lokal addressnya itu IP gateway-nya ya, 168.33.1. Jadi IP gateway-nya saya tentukan 1. Kalau yang tadi kan 2 hingga 55 ya. Kalau yang gateway-nya 1. Oke, profilnya cukup ini aja, saya okekan. Kemudian saya buat script ya. Saya buat script, ini adalah passwordnya ya. Password PPOE-nya. Saya passwordnya ya tes dan ID-nya PP. Nah, tes aja lah. Yang ID-nya itu adalah PPOE. Passwordnya tes ya, servisnya PPOE. Profilnya jangan lupa dipilih profil PPOE. Kemudian di apply ya. Nah, sekarang saya coba akses access point-nya ya. Karena access point-nya ini sekarang kan hotspot ya. Kalau bisa kita lihat ini. Karena access point sekarang saya konfigurasi sebagai hotspot. Jadi kalau saya cabut LAN-nya, kemudian saya akses website ya, contoh aja saya pancing login pack-nya menggunakan IP 88. Nah, ini kan hotspot ya. Karena access point D-Link tadi saya konfigurasi sebagai hotspot. Nah, sekarang saya mau masuk ke access point-nya ya. Saya pasangkan LAN di access point-nya. Kebetulan access point D-Link. Jadi teman-teman kalau yang bingung portnya apa-apa aja, teman-teman lihat dulu konfigurasi access point D-Link untuk hotspot ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Yang saya sebutkan port ini teman-teman nggak bingung ya. Jadi nah, ini saya konfigurasi ya. Nah, kebetulan access point ini kan modenya mode access point ya, bukan mode router. Jadi saya mau rubah
modenya menjadi mode router ya, karena saya menggunakan PPOE tadi ya. Jadi saya ini mau pasang dulu kabelannya, kemudian saya mau putusin aja ini wifi nya. Jadi saya mau akses konfigurasinya via LAN aja ya, biar nggak putus-putus. Jadi ini saya coba dulu apakah bisa ya. Kalau nggak bisa ya kita terpaksa direct langsung menggunakan LAN nya. Ya sepertinya nggak bisa, kita direct aja ke access point-nya ya. Ya, jadi saya mau reset terlebih dahulu access point-nya. Atau saya cancel dulu. Tanpa reset apakah bisa ya? Saya mau coba-coba. Ya, sepertinya nggak ada pilihannya ya. Kita memang harus reset untuk menentukan modenya. Jadi kalau yang di link ini nggak bisa kita mudah untuk mengganti modenya. Jadi kita harus reset, kemudian baru bisa kita ganti modenya. Kalau yang TP-Link itu kan bisa diganti langsung ya tanpa melakukan reset konfigurasi. Oke, ini kita reset ya. Kita sambil tunggu. Ya, karena di reset ya, jadi saya akses menggunakan IP default ya. Nah, ini udah bisa. Nah, sekarang kita start aja. Yes, continue, dan metodenya wired. Nah, di sini modenya router ya. Nah, koneksinya kalau yang tadi video sebelumnya ya, kalau video sebelumnya itu dynamic IP, karena Mikrotik saya setting PPOE, jadi saya mau konfigurasi PPOE ya. Nah, ini dia. Jadi pakai yang PPOE biasa ya, ini saya kurang tahu juga dynamic IP, static IP ya. Saya langsung aja pakai PPOE, dan username-nya tadi kalau nggak salah ya PPOE, kemudian passwordnya tes ya, moga aja betul ya kalau nggak salah. Nah, ini support VLAN juga, kalau PPOE nya directkan via VLAN juga bisa. Kita next aja, kita coba aja ya ini ya. Kemudian ya ini saya open ya. Nah, ini open untuk mempermudah saja ya. Biasanya kalau metode PPOE itu nggak boleh open karena sudah langsung internet ya. Kalau metode PPOE itu biasanya passwordnya menggunakan password WiFi ya. Jadi ini untuk mempermudah aja saya open aja ya. Jadi next. Jadi konfigurasinya cukup mudah sih sebenarnya. Yang agak sulit itu adalah yang di Mikrotik tadi ya, agak ribet. Kalau yang di access point, yang penting pilih metode router, kemudian autentifikasinya yaitu PPPoE ya. Kita apply, nanti dia akan cek ya, apply setting. Kita tunggu. Oke, ini udah selesai sepertinya, lagi loading ya. Dia cek koneksi ya, apakah langsung terkoneksi atau belum. Kalau belum, kemungkinan saya salah ketik password atau username tadi ya. Ya, sepertinya udah langsung terkoneksi ya. Saya bisa lihat dari ini, dari indikator LAN ya. Moga aja langsung. Kita coba lihat ya. Oh, ternyata belum ya. Kita cek advanced setting. Kita lihat apa problemnya ya. Apakah saya salah ketik atau bagaimana? Kita cek
summary. Ya ternyata udah terkoneksi ya, mendapatkan IP, tetapi kenapa nggak connect internet katanya ya. Saya mau coba ping Google ya. Ya ternyata benar belum connect internet. Jadi saya mau cek konfigurasi mikrotiknya. Ya ini menggunakan IP aja biar bisa langsung akses ya. Nah, bisa akses mikrotik itu artinya access point sudah terhubung dengan mikrotik. Kalau dicek di interface, ya PPU-nya udah dial up ya, alias sudah terkoneksi, tetapi belum terkonek internet karena saya lupa konfigurasi firewall-nya ya. Jadi belum saya sharing ke IP PPUE tadi ya. Jadi teman-teman kalau yang udah familiar konfigurasi mikrotik tentunya ingat harus di masquerade ya. IP-nya itu 33 ya, segmen 33. Jadi ini saya mau masquerade semua. Di SRC-nya ya, jangan lupa ditambahkan segmen IP PPOE yang kita buat tadi. Kemudian oke kan. Dan tentunya kita udah bisa akses internet harusnya ya. Kita coba dulu ya, belum bisa. Saya cek dahulu apakah salah ketik IP ya, ternyata enggak, sudah betul ya 33.0. Saya cek di address terlebih dahulu ya, PPOE nya betul 33.0 ya. Saya cek di access point. Jadi troubleshootingnya itu lumayan ya. Nggak bisa sekali konfigurasi selesai, apalagi kalau beda-beda access point ya, tentunya akan berbeda juga konfigurasinya. Nah ini udah terkoneksi harusnya ya. Ping Yahoo. Ya ternyata kalau yang Google itu masih kena cache kalau nggak salah ya, karena Yahoo-nya udah terkoneksi. Dan ini harusnya sudah bisa nonton YouTube ya. Jadi ini saya refresh saja biar nggak kena copyright. Biasanya kalau kita buka video orang kan kena copyright. Jadi ini udah bisa akses ya tentunya. Nah jadi itu tadi metode PPPoE ya. Nah jadi ini trafficnya udah terlihatan. Kemudian saya mau cek speed test ya. Kalau tadi kan dibatasi ya, dibatasi speednya 10 Mbps. Apakah betul terkena pembatasan ya? Kita cek downloadnya, ya betul kena pembatas. Kalau kita cek di PPOE ya mentok di 10 Mbps ya, nggak bisa lebih. Karena memang di profil PPPoE itu sudah dibatasi 10 Mbps ya, dan uploadnya juga 10 Mbps. Oke, mungkin cukup itu aja ya cara setting PPOE di mikrotik ya, dan di access point dialing ya. Mungkin di access point lain ya teman-teman tinggal menyesuaikan, tidak terlalu sulit ya. Kalau setting kliennya yang agak ribet itu adalah setting di sisi server ya. Yang pertama tadi harus pilih IP pool ya, kita buat IP poolnya, kemudian buat PoE servernya, kemudian tentukan interface-nya. Kalau interface-nya breed juga tentukan di breed. Kalau interface-nya di satu interface ya silakan sesuaikan saja. Kalau sudah ya tentunya ke profile. Terpenting adalah remote address-nya dan local address-nya ya. Dan yang ketinggalan tadi yaitu firewall ya. Firewall jangan lupa di sharing juga internetnya. Kalau nggak di sharing dia sudah dial up PPOE tapi nggak punya internet akses ya. Jadi itu harus dilengkapi juga. Dan di sisi klien atau di sisi klien access point itu ya teman-teman pilih mode router ya. Nah ini kalau kita perhatikan ya, jadi konfigurasinya cukup simpel. Yang kuning ini masuk ke port 1 ya,
kemudian masuk ke MikroTik yang ada PPOE nya ya. Nah kemudian yang ini koneksi, kebetulan saya menggunakan kabel ya. Jadi kalau udah access point udah dial up PPPoE ya, antara wireless ya, wireless ini dan LAN ini tentunya sudah terkoneksi internet. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau yang di video sebelumnya itu kan untuk hotspot access point-nya. Kalau yang ini untuk PPOE. Biasanya ini digunakan untuk pelanggan yang rumahan ya, satu rumah untuk keluarga itu, jadi satu password WiFi langsung connect semua. Kalau yang voucheran itu biasa kan di warung, tempat-tempat nongkrong itu kan pakai sistem voucher. Jadi sesuaikan dengan ya kebutuhan teman-teman. Kalau yang pengen PPPoE ya pakai metode router. Kalau yang pengen bridge atau hotspot pakai metode access point tok ya. Jadi sesuaikan aja. Oke, cukup sekian kita bahas tuntas mengenai D-Link. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ketikkan aja di kolom komentar ya, ataupun teman-teman punya saran silakan berikan saran di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini ya kalau teman-teman suka ya. Kalau mau request video apa itu ya silakan request di kolom komentar. Kalau saya sempat insya Allah, dan kalau saya bisa ya insya Allah saya buatkan. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.